I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan cara atau tutorial menggunakan website KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Genomes. Baiklah, anggota dari kelompok 1A yaitu Fadilatul Aziza dengan nomor BP 21104-21011. Selanjutnya Elsa Putri dengan BP terakhir 2003, Nur Aisyah Fikri, BP terakhir 2013, saya sendiri Sufyan Nabila dengan BP terakhir 2025, dan Adisti dengan BP terakhir 3013. Baiklah, untuk materi pertama ini mengenai metabolisme propanoat metabolisme itu akan dibacakan oleh rekan saya Elsa. Kepada Elsa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin menjelaskan sedikit tentang KEGG. KEGG merupakan Kyoto Encyclopedia of Gens and Genomes, di mana KEGG ini merupakan sumber basis data untuk mempelajari fungsi dan kegunaan dari sistem biologis seperti sel, organisme, dan ekosistem dari informasi tingkat molekuler berskala besar yang dihasilkan dari pengurutan genomes. Nah, dalam KEGG ini terdapat beberapa database seperti Pathway, Bright, Gens, drug, dan sebagainya. Untuk pada kali ini kita akan mempelajari tentang KEGG Pathway. Langsung saja kita klik pada bagian KEGG Pathway-nya. Nah, KEGG Pathway sendiri merupakan kumpulan peta jalur untuk mengetahui tentang interaksi molekul, reaksi, serta hubungan jaringan yang terkait dengan metabolisme, pengolahan informasi genetik, pengolahan informasi lingkungan, proses seluler, sistem organisme, penyakit manusia, serta pengembangan obat. Untuk yang pertama itu tentang metabolisme. Metabolisme yang kami ambil yaitu propanoat metabolisme. Langsung saja kita klik. Nah, pada metabolisme ini terdapat 2 modul yang dapat kita lihat pada bagian kiri, itu yang ditandai dengan M. Itu modulnya yang pertama MOO M00013 dengan nama malonate semialdehyde pathway. Yang kedua M00J741 dengan nama propanoyl CoA metabolism. Untuk selanjutnya itu enzim. Pada metabolisme ini terdapat 7 enzim yang berperan. Itu yang ditandai dengan angka yang terdapat pada yang merah-merah. Itu yang pertama itu ada enzim 1.2.118 dengan nama malonate semialdehyde dehydrogenase. Yang kedua 1.1.1.1.59 dengan nama 3-hidroksipropionate dehydrogenase. Yang ketiga 3.1.2.4 dengan nama 3-hidroksisobutyril CoA hidrolase. Yang keempat 4.2.1.17 dengan nama enoyl CoA hidrotase. Yang kelima ada 4.2.1 dengan nama multifungsional beta oxidation protein. Yang keenam ada 1.3.8.1 dengan nama butyryl CoA dehydrogenase. Dan yang terakhir ada 1.3.3.6 dengan nama esyl CoA oksidase. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adisti. Kepada Adisti dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, enzim yang pertama saya pilih yaitu 1.2.1.18. Langsung saja ditekan pada bagian tersebut. Eh, Nama dari enzim ini adalah malonate semialdehyde dehidrogenase, atau nama lainnya adalah metil malonate semialdehyde dehidrogenase. Selanjutnya, untuk melihat artikel pada enzim ini bisa di-scroll ke bagian bawah. Nah, pada bagian reference author, title, jurnal, dan yang di pada bagian bawah ini itu merupakan artikel dari enzim ini. Selanjutnya, untuk melihat bright-nya bisa digeser ke atas. Nah, pada bagian bright ini, inilah yang merupakan bright dari enzim tersebut. Selanjutnya, ada gen dari enzim ini. Ini merupakan gen dari enzim ini. Selanjutnya, untuk reaction bisa digeser ke bawah nih. Nah, pada bagian enzim ini, bisa kita lihat reaction yang pertama itu 3 oksopropanoate di plus COA plus NADP plus yang akan menghasilkan asetil-CoA plus CO2 plus NADPH. Selanjutnya, untuk bisa dilihat juga produk pada bagian produk yaitu asetil-CoA, CO2, NADH, NADPH. Selanjutnya, untuk melihat substrat bisa dilihat pada bagian substrat yaitu 3 oksopropanoat, CoA, NAD, dan NADP+. Bisa kembali pada bagian awal dia. Back pada bagian sebelumnya. Nah, enzim yang selanjutnya yang saya pilih yaitu 1.1.1.59. Nah, ini merupakan tampilan dari enzim yang dipilih tadi dengan nama 3-hidroksisobutiret atau bisa juga disebut dengan 3-hidroksipropionate dehidrogenase. Selanjutnya, untuk melihat bagian artikelnya bisa dilihat pada bagian bawah, pada bagian reference authors. Nah, ini merupakan bagian dari artikel dari enzim ini. Selanjutnya, untuk melihat bright bisa digeser pada bagian atas lagi. Nah, ini merupakan bright dari enzim yang telah dipilih tadi. Dan untuk melihat gennya bisa digeser ke bawah. Ini merupakan gen dari enzim tersebut. Selanjutnya, geser ke bawah, Dil. Nah, pada bagian sini bisa dilihat reaction dari enzim yang telah dipilih tadi, yaitu 3-hidroksipropanoate plus NAD plus yang menghasilkan 3-oksopropanoate plus NADH plus H plus. Bisa pada reaction KEGG-nya itu dibuka dia. Ini ini menunjukkan reaction dari enzim tersebut yang pada bagian 3-hidroksipropanoate plus NAD plus yang akan menghasilkan 3-oksopropanoate plus NADH plus H plus. Pada bagian ini bisa juga dilihat ada pathway, modul, otologi, dan yang lainnya. Baik, dia. Nah, selanjutnya untuk melihat substratnya yaitu substratnya 3-hidroksipropanoate dan NAD+. Selanjutnya untuk produknya hasilnya adalah 3
oksopropanat, NADH, dan H+. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adisti. Untuk selanjutnya mengenai chemical compound akan saya lanjutkan. Pada propanoid metabolisme ini terdapat 6 chemical compound, yaitu ada asetil-CoA dengan kode C00024. Yang kedua ada 3 oksopropanoat dengan kode C00222. Yang ketiga yaitu 3 hidroksipropanoat itu dengan kode C01013. Yang keempat itu ada 3 hidroksipropionil C CoA, yaitu dengan kode C05668. Yang kelima itu ada akriloil CoA dengan kode C00894. Selanjutnya ada propanoil CoA dengan kode C00100. Selanjutnya untuk mengetahui kompon dari pathway ini, yaitu pada titik-titik yang bulat-bulat yang menghubungkan yang menghubungkan enzim-enzim. Untuk selanjutnya, komponen yang saya pilih yaitu yang berkode C00894, yaitu akriloil CoA. Iya. Baiklah, untuk komponen yang saya pilih yaitu C00894 atau akriloil CoA. Ini terdapat dengan nama terdapat formula yaitu C24H38N 7O1 7P3S. Untuk dengan masanya 821.1258. Selanjutnya ini merupakan struktur dari komponen akriloil CoA. Pada komponen akriloil CoA ini terdapat jumlah reaction yaitu sebanyak 8 reaction. Dan terdapat jumlah pathway yaitu 7 pathway. Untuk komponen yang saya pilih yaitu dengan kode C00894, yaitu dengan nama komponen akriloil CoA dengan sinonim nama yaitu propanoil CoA, akriloil CoA, dan akrilyl CoA. Dengan formula C24H38N7O17P3S dengan massa 821.1258. Untuk struktur dari kompon akriloil CoA bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, akriloil CoA ini memiliki jumlah reaction yaitu 8 reaction dengan reaction yang selanjutnya 2963, selanjutnya R030, selanjutnya R04432 dan R05509. Selanjutnya R10 0161 dan selanjutnya R12356. Dan pada kompon ini terdapat jumlah pathway yaitu 7 pathway yang mana dengan nama beta-alanin metabolisme dan propanostiren degradation, carbon fixation pathway in prokaryote, metabolic pathway, microbial metabolisme in diverse environments, dan karbon metabolisme. Terdapat enzim yang berperan yaitu sebanyak 14 enzim. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, bisa di back, Dil. Untuk komponen selanjutnya yang saya pilih yaitu dengan kode C01013.
Baiklah, komponen yang dipilih yang kedua yaitu C013 dengan nama 3-hidroksipropanoid dengan sinonim 3-hidroksiasid, 3-hidroksipropanoid, dan 3-hidroksipropionik asid, dan hidrasid. Untuk formulanya yaitu C3H6O3 dan masanya 900317. Untuk struktur dari komponen hidroksipropanoid ini bisa ditengok pada layar. Dan kompon ini memiliki jumlah reaction yaitu 5 reaction dengan R031 R09289. Dan selanjutnya terdapat 7 pathway pada kompon ini. Yang pertama, pathway pyrimidin metabolisme, beta-metabolisme, propanoid metabolisme, karbon fiksasi, pathway introkariot, metabolic pathway, microbial metabolisme, dan karbon metabolisme. Enzim member peran terdapat 6 enzim, bisa dilihat pada layar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan dari metabolisme propanoid metabolisme tadi. Yaitu kesimpulannya, pada pathway metabolisme propanoid metabolisme terdapat 2 mode, yaitu malonate pathway dan propanoid metabolisme. Dan terdapat 7 enzim dan 6 chemical compound. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aisyah. Kepada Aisyah, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya adalah materi mengenai tentang human disease atau penyakit manusia. Nah, penyakit manusia yang akan kami bahas pada kali ini itu adalah penyakit pankreatik. Nah, atau kanker pankreas. Sebelumnya akan kita pilih bagian dari pancreatic cancer dengan kode 05212N. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, untuk melihat berapa network yang terjadi pada human disease, kita harus memilih atau menekan network-network yang tersedia di sini untuk melihat tampilan-tampilan pada jaringan-jaringan ini. Nah, network yang tersedia di sini ada 6 network. Di tampilan ini dapat kita lihat yang berwarna hijau itu merupakan gen-gen yang terlibat dalam human disease pada penyakit pancreatic cancer. Yang merah-merah ini merupakan genetic alteration atau ada oncogenesnya dan juga ada tumor suppressornya. Untuk melihat gen-gen yang terlibat dalam human disease pada penyakit pankreatik cancer, kita dapat menekan kolom yang menunjukkan atau yang bertulisan pancreatic cancer. Di sini tersedia informasi mengenai tentang pancreatic cancer. Nah, untuk melihat gen-gen yang terlibat, dapat kita scroll ke bawah. Ya, nah, ini merupakan gen-gen yang terlibat dalam human disease pada pancreatic cancer. Ada banyak gen-gen yang terlibat, di antaranya ada gen
dengan kode 3845 KRAS proto-oncogens KRAS GTPase, ada 5290 PIK3CA fosfatidilinositol 45-bifosfat 3 kinase katalitik, dan ada banyak lagi gen-gen yang terlibat. Nah, untuk melihat apa saja onkogen dan tumor supresornya, dapat kita lihat di tampilan yang awal tadi. Nah, di bawah tertera gen-gen yang merupakan gen oncogens dan tumor supresor, yang mana oncogens ini merupakan gen yang terlibat dari penyakit atau penyebab dari penyakit tersebut, sedangkan tumor supresor ini merupakan gen yang menekan ekspresi dari oncogen tersebut. Nah, gen yang termasuk ke dalam oncogens merupakan ada yang tertulis itu adalah gen KRAS dan gen HER2 NEU. Ada pada tumor supresor ada gen P16, ada P53, ada SMAD4, dan ada BRCA2. Nah, untuk melihat beberapa penjelasan dari oncogen dan tumor supresor, kami memilih gen pada oncogensnya adalah gen KRAS. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita dapat melihat informasi-informasi mengenai gen-gen dari KRAS tersebut. Dapat dilihat ada banyak simbol yang tersedia. Nah, untuk melihat bright dari gen tersebut, kita dapat men-scroll ke bawah. Ada banyak bright yang tertera di sini. Ada 09130 atau pemrosesan informasi lingkungan, ada 09132 kodenya yaitu transduksi sinyal, ada 04010 yaitu sebagai jalur pensinyalan MAPK, dan ada banyak lagi ke bawah yang dapat kita lihat. Nah, untuk KO dari gen ini dapat kita lihat di bagian atas informasi ini. Kita scroll lagi ke atas, maka di sini sudah tertera nama KO dari gen KRAS ini, yaitu adalah KO-nya KO7827 GTPase KRAS. Dan untuk drug target atau target obatnya, ini juga tertera pada bagian bawah. Nah, target obat dari gen ini ada adagrasib dengan kode D12301, ada divarasib dengan kode DG03271, dan ada sotorasib dengan kode D12055. Nah, untuk informasi dari struktur gen ini dapat kita lihat pada bagian informasi struktur. Nah, pada informasi struktur kita dapat mengaksesnya dari PDB. Sebelumnya kita tekan bagian ini. Di sini merupakan banyaknya ID struktur yang dapat kita akses. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita mengakses satu ID saja, yaitu ID, kami memilih ID yang pertama, yaitu 128D.
atau kita juga dapat menekan ID ini yang dapat terhubung langsung ke website RCSB PDB. Nah, jika sudah tampilannya di PDB, kita dapat melihat strukturnya. Kita rubah select different viewer dengan dari WebGL ke NGL, dari mall ke NGL. Nah, dari tampilan ini kita dapat melihat struktur 3D dari gen tersebut. Style-style yang dapat kita pilih. Nah, ini dapat kita lihat struktur-struktur dari gen ini dengan style space fill. Setelah kita dapat mengakses strukturnya, kita juga dapat mengakses. Baiklah, ini merupakan tampilan struktur dari gen KRAS, tampilan struktur 3D-nya yang dapat kita akses langsung ke PDB. Nah, untuk melihat posisi dari gen ini, kita dapat kembali lagi ke KEGG. Nah, di sini sudah tertera informasi mengenai tentang posisi dari gen ini, yaitu posisinya ada di 12 komplement 2520, 5246, 25250929. Ini merupakan kode dari posisi dari gen KRAS ini. Nah, untuk informasi mengenai bentuk basa nukleotida dari gen ini, itu pada kolom NT sequence itu dengan panjang 570 NT. Ini merupakan bentuk dari basa nukleotidanya. Nah, sedangkan untuk bentuk asam amino atau proteinnya itu pada kolom AA sequence atau ini merupakan panjang dari bentuk dari asam amino. Nah, inilah merupakan penjelasan dari gen oncogenes. Nah, untuk penjelasan contoh dari gen tumor suppressor, dapat kita pilih gennya itu. Nah, baiklah, untuk penjelasan pada tumor suppressor, kami memilih gen P53. Kita dapat mengaksesnya dari jaringan ini, dari gen ini. Nah, di sini tertera simbol-simbol dari gen P53. Ada banyak simbol dari gen ini. Nah, untuk bright-nya dapat kita akses langsung ke bawah. Nah, untuk bright dari ini, bright-nya itu ada banyak tertera bright di sini. Nah, salah satunya itu ada 09130, yaitu sebagai pemrosesan informasi lingkungan. Ada 0132, yaitu transduksi sinyal. Dan ada 04310, yaitu sebagai jalur pensignalan. Nah, ini merupakan bright dari gen tersebut. Untuk informasi KO-nya atau KO, itu dapat kita lihat pada bagian atas. Ini sudah tertera nama dari KO-nya itu adalah KO4451, tumor protein
P53. Untuk drug target atau target obatnya, itu adalah di sini tertera drug target, itu adalah natrium kensen atau kenarsen sodium, yaitu dengan kode D08887. Nah, untuk strukturnya, kita dapat mengaksesnya pada bagian struktur, yaitu dapat langsung terhubung ke PDB. Nah, ini merupakan banyak ID yang dapat kita akses. Untuk kali ini kami mengakses ID yang pertama, yaitu Nah, di PDB ini kita dapat melihat struktur 3D dari gen tersebut. Sebelumnya kita dapat mengubah pada bagian select a different viewer dari mol ke NGL. Nah, ini dapat kita lihat struktur dari gen tersebut. Dan untuk informasi posisi dari gen itu dapat kita lihat juga pada bagian awal tadi. Nah, untuk posisinya itu pada 17 komplement 7668421 768749 Nah, di sini dapat juga dilihat informasi mengenai bentuk basa nukleotidanya, yaitu pada kolom NT sequence, yaitu dengan panjangnya juga tertulis yaitu 1182 NT. Ini merupakan bentuk-bentuk dari basa nukleotidanya. Nah, untuk bentuk asam aminonya, itu pada kolom AA sequence dengan panjangnya itu juga ditulis sepanjang 393 asam amin AA dengan bentuk dari asam aminonya itu seperti ini. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai human disease, yaitu pada penyakit pankreas cancer. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aziza. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadilatul Aziza. Kepada Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu mengenai drug development. Nah, di sini kami memilih drug development dengan kode 07019 dengan nama tetracycline. Langsung kita klik tetracycline-nya. Nah, di sini banyak terdapat struktur-struktur obat dari tetracycline ini. Di antaranya ada tetracycline, dimetil tetracycline, doxycycline, aminocycline, 3-cycline, metacycline, dan oxytetracycline. Langsung saja kita klik salah satunya, itu yang bagian tetracycline ini. Nah, di sini banyak informasi yang kita dapat tentang tetracycline. Formula dari tetracycline ini C22H24N208.
masanya itu 444.1533. Untuk gambar strukturnya seperti ini. Selanjutnya kelasnya itu pada kelas antibakterial dengan adanya tetrasiklin antibiotik. Selanjutnya efikasi dari tetrasiklin ini yaitu antibakterial, amebicid, antiriketial, protein biosintesis inhibitor. Lalu targetnya pada 30S ribosomal subunit. Selanjutnya kita juga bisa melihat breadth dari tetrasiklin ini. Di antaranya ada anatomi, terapeutik, dermatologikal, dan masih banyak lagi. Lalu di sini kita juga bisa melihat info mengenai other DBS-nya. Di sini ada CAS, PubChem, CEBI, PDB, CCD, ligand box, dan Nikaji. Yang kedua itu kita pilih yang doxycycline. Nah, di sini juga banyak informasi-informasi yang kita ketahui mengenai doxycycline ini. Formula dari doxycycline ini itu C22H24N208.H2O. Masanya itu 462.1638. Nah, berikut merupakan gambar struktur dari doxycycline. Selanjutnya itu doxycycline ini berada juga pada kelas antibakterial. Untuk efikasinya itu antibakterial protein biosintesis inhibitor. Lalu targetnya berada pada 30S ribosomal subunit. Dan juga breadth-nya dapat kita lihat di sini. Di antaranya ada anatomical, therapeutic, chemical classification, ada alimentary tract and metabolism, dan masih banyak lagi. Dan juga di sini kita juga dapat mengetahui other DBS dari obat doxycycline ini. Nah, ada CAS-nya, ada PubChem-nya, ada CEBI-nya, ada ligand box, dan Nikaji-nya. Sekian materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Dengan berakhirnya materi dari Fadila tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1 mengenai KEGG. Dari kami, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.